Shalom semua. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Pengangkatan gereja akan sebentar lagi terjadi, saudara. Ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu akan segera datang. Ya, saudara, mungkin saudara tidak percaya ya. Terserah saudara lah. Dan juga saudara, kalau misalnya saya tidak melihat, Tuhan tidak buka mata roh saya, dan Tuhan tidak nyatakan lewat penglihatan dan lewat Roh Kudusnya, saya itu orang yang nggak mudah untuk dibuat percaya, saudara. Dan kalau saya nggak ngalamin itu semua, ya saya nggak akan buang waktu untuk hal ini, saudara. Saya akan alihkan waktu saya untuk hal yang lain. Tapi karena saya mengalami sendiri, saudara, tentang rapture dan tentang pengangkatan dan apa yang Roh Kudus taruh dalam diri saya, maka saya lakukan hal ini, saudara. Saya memperingatkan saudara-saudara semua, orang sekeliling saya, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Karena memang seperti itu, dan kita lihat sudah semua tandanya itu sudah mulai terjadi ya. Tanda alam ya, kita lihat bencana alam di mana-mana. Terus kita lihat tanda manusianya, perang, terus moral merosot, terus kedurhakaan ya di mana-mana, saudara. Terus tanda alam rohnya, bagaimana penglihatan, banyak anak Tuhan penglihatan, bernubuat, terus roh agamawi, roh penyesatan, segala macam. Jadi ini sudah di akhir zaman, saudara. Jadi kita harus bangun, jangan sampai rohmu itu tertidur. Karena Tuhan harus bilang bahwa orang di pelataran itu tidak akan dihitungkan sama Tuhan. Artinya apa? Orang yang hanya mengikuti Tuhan, tidak ada keintiman, yang hanya kedaging rutinitas, tidak masuk ruang kudus, ruang maha kudus, engkau akan tertinggal, saudara. Kau akan diserahkan pada masa antikris itu. Jadi saya mau sharing, saudara, tentang hal ini. Karena apa? Banyak anak Tuhan tuh yang tidak percaya rapture. Ini saya sedih. Jadi ini roh agamawi ini, makanya saya mengucap syukur, saudara, tentang hari terakhir ini. Karena Tuhan Yesus itu sedang menghancurkan segala roh agamawi di setiap gereja. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak menyampaikan firman Tuhan. Jadi hanya untuk kepentingan motivasi pribadi lah. Jadi banyak, saudara, makanya banyak jemaatnya tidak dewasa rohani saat sampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang sakit hati, banyak yang menolak, apalagi soal ngomong akhir zaman ya, banyak yang nakutin dan segala macam ya. Karena itu, saudara, karena sering diberi susu itu, saudara. Jadi rohnya tidak dewasakan, karena roh agamawi itu juga salah satunya. Nah, makanya di ujian akhir ini Tuhan itu sedang menghancurkan roh agamawi itu. Maka Tuhan munculkan yang aliran profetik, yang karismatik ini. Kita bagaimana sekarang ya, gereja sudah mulai menyembah dalam roh ya. Terus karunia Tuhan banyak dinyatakan di gereja ya. Banyak orang peka secara roh. Nah itu, saudara, makanya karena apa, ini masa-masa akhir Tuhan Yesus melawat umatnya, gerejanya, supaya apa? Supaya mereka percaya, supaya mereka bangun. Karena Tuhan Yesus itu akan segera datang. Nah dulu tuh saya tidak percaya itu juga, saudara. Ya saya menganggap apa sih itu kan, bahasa roh segala macam, karunia. Ya saya menganggap bahwa gereja itu ikut Tuhan tuh hanya cukup gereja setiap minggu pelayanan dan rajin doa. Tapi nggak seperti itu, saudara. Jadi kita tahu Tuhan itu Allah itu roh ya. Nah jadi semenjak saya bertemu dengan Roh Kudus, saya berjumpa dengan Tuhan ya, Tuhan kasih saya kepekaan. Di situ Tuhan buka mata roh saya. Jadi semua yang terjadi sekarang ini itu dalam roh dulu. Nah nanti rapture itu roh kita, saudara, yang diubahkan sama Tuhan, roh manusia kita. Ya makanya roh yang ada dalam diri kita ini, yang beri kita hidup itu roh Tuhan, bukan daging kita. Maka Tuhan bilang apa? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dan roh ini punya Tuhan. Dan ini nanti itu akhir zaman itu akan dipertanggungjawabkan, saudara. Tuhan di hari penghakiman, dan dia akan kembali sama Tuhan. Nah cuma satu, itu apa materainya? Itu Roh Kudus. Dan makanya, saudara, selama saya melayani Tuhan ya, dan saya mengerti bahwa segala sesuatu itu roh dulu. Maka profetik karismatik itu kita lihat bagaimana yang roh ya. Karena memang roh dulu, saudara, sebelum segala sesuatu terjadi. Seperti di Ibrani 11 ayat 3 yang saya bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah jadi ini makanya, saudara, waktu Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, itu roh Allah itu melayang-layang di udara. Jadi roh dan firman itu menjadikan, saudara. Nah makanya waktu saya mulai melayani Tuhan, saya melakukan pelepasan kuasa roh jahat ke banyak orang. Itu Tuhan ajari. Makanya banyak anak Tuhan tuh yang rohnya tuh banyak juga didominasi oleh roh-roh yang lain, roh jahat, roh kepahitan lah, roh sombong lah, ada roh amarah segala macam, bahkan roh bunuh diri. Ya karena itu, saudara. Jadi jangan kau anggap bahwa
hidup kita yang sekarang ini hanya kelihatan mata saja. Enggak, saudara. Makanya Tuhan bilang peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kita makan nggak boleh membenci orang saat orang berbuat jahat sama kita ya. Itu semua karena ada roh-roh yang dalam dirinya. Itu roh itu bisa masuk, roh jahat itu ya karena kamu buka celah. Ya sama seperti Kain yang iri hati pada Habel. Karena apa, Tuhan mengindahkan pada persembahan Habel. Nah makanya satu dia marah, saudara, iri hati. Dan Tuhan bilang apa? Kenapa memburam mukamu? Iblis sudah mengintip. Nah makanya iblis itu masuk karena kau buka celah. Nah makanya segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, makanya kenapa orang bisa tiba-tiba meledak, orang bahkan bisa membunuh, menyakiti, memfitnah, mencederai. Ya karena ada roh-roh itu yang menggerakkan mereka. Karena saudara, kita harus mengerti bahwa ini akhir zaman. Iblis itu udah bukan main-main lagi kerjanya. Iblis itu akan serang anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang lewat orang yang lama iman di sekeliling kita. Makanya banyak, saudara, saya dengar dari teman-teman saya, hamba Tuhan tuh banyak yang terjatuh ya. Nah, sekali lagi saya tidak menghakimi, saudara, karena iblis itu seperti kita peperangan lah ya, dalam suatu medan perang. Pasti kebanyakan tuh yang diincar jenderalnya atau petingginya, sehingga kenapa? Ya pasti bubar, saudara, prajuritnya hilang semangat segala macam. Dan makanya banyak jemaatnya kepahitan sama hambanya, sama pendetanya, gerejanya, karena apa? Melihat hamba Tuhan itu jatuh, pendetanya jatuh. Nah saudara, sekali lagi ya, gereja dan hamba Tuhan itu bukan urusan kita. Orang yang diurapi Tuhan itu urusan sama Tuhan. Tapi bagian kita apa? Kita mendoakan supaya dia kembali. Jadi kita nggak boleh menghakimi, saudara. Nah ini saya mau share, saudara, bahwa satu hal, saudara, bahwa kita harus mengerti segala sesuatu yang sebelum terjadi di dunia nyata itu dalam roh dulu. Ya, seperti tadi Ibrani 11 ayat 3. Ya, jadi sebelum yang kita lihat sekarang ini itu yang tidak kelihatan dulu. Kita harus mengerti, saudara, supaya apa? Kita jangan terus dimainin sama iblis. Kita tidak terus dibohongi ya dengan roh agamawi, dan kita membatasi karunia Tuhan, karunia Roh Kudus dalam diri kita. Karena roh Tuhan itu tidak pasif loh, saudara. Makanya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kita lihat manifestasi ya, bahasa roh, terus ada menari-nari. Ya karena roh Tuhan itu, tapi tertib ya, saudara. Kita lihat dari buah-buahnya. Nah makanya kita harus mengerti. Dan makanya setelah saya mengenal Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, di situ Tuhan bukakan mata roh saya. Ternyata ikut Tuhan tuh bukan hanya kelihatan. Ya saya tuh hanya menganggap cukup gereja lah, cukup yang jadi hanya pedagingan saja, makanya kering, tidak ada urapan, tidak ada hadirat Tuhan. Ya karena saya mengikuti Tuhan dengan kedagingan, bukan roh saya. Jadi saudara, makanya hari ini saya mau katakan dan peringati supaya jangan lagi kau tidak percaya, dan supaya roh kita tuh bangun bait suci kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang terakhir. Karena kita selalu sibuk ya dengan yang tampak luar, penampilan kita, kehidupan kita, tapi bait sucinya Tuhan ini, roh kita ini jadi reruntuhan. Karena apa? Kita tidak perhatikan, kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Ya kita hanya sama Tuhan tuh hanya di pelataran. Kalau kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau merasakan jamahan Tuhan, kamu harus masuk ke ruang kudus, bahkan sampai ke ruang maha kudus, saudara. Makanya sayang sekali, kita tuh anak Tuhan, orang Kristen tuh bisa lebih ikut Tuhan. Jadi jangan lagi kita terus dikungkung oleh roh agamawi, roh agamawi itu yang selalu mengatakan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus dari kuasa setan segala macam. Makanya banyak, saudara, yang nggak ngalamin yang roh ya kan, yang nggak mengalami yang profetik atau yang karismatik, yang karismatik. Mereka mengatakan bahwa ini sesat. Ya saya mengerti, saudara, karena mereka tidak mengalami. Ya makanya saya mau sharing hari ini supaya kita percaya, supaya mata roh kita tuh dibukakan sama Tuhan. Ya makanya saudara boleh lihat lah. Jadi saya ngomong ini bukan tanpa buah ya. Saudara bisa lihat, saya sering sekali, saudara, makanya sekali buat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ya di situ juga Tuhan Yesus suruh saya supaya orang melihat buah-buahnya, karena buah-buahnya lah nama Bapa dipermuliakan di kitab Yohanes ya. Jadi saat saya melayani orang, banyak, saudara, saya melakukan pelepasan orang, menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup orang yang saya layani. Itu dari mana, saudara, kalau bukan dari Roh Kudus, bukan dari roh, saudara. Makanya segala sesuatu ini yang roh dulu baru yang nyata. Dan nanti rapture itu roh kita yang terangkat. Jadi nanti tubuh kita tuh transform, saudara. Jadi tubuh kita diubahkan. Dan yang
mengubahkan itu Roh Kudus, itu materai kita. Makanya dikatakan apa, engkau jangan mendukakan Roh Kudus di hari terakhir ini. Karena apa, dia materai kita, karena dia akan apa namanya, jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan, karena itu dia materai kita, saudara. Jadi itu saja sharing hari, karena ini urgent sekali, kan ini udah benar-benar masa akhir. Kalau saya nggak disuruh Roh Tuhan, dan kalau saya nggak ngalamin, dan saya nggak melihat lewat penglihatan, saya nggak akan melakukan hal ini, saudara. Saya akan lakukan hal yang lain. Tapi karena saya apa namanya, Tuhan suruh dan Tuhan nyata sama saya, dan apa namanya, saya juga nggak mau simpan untuk saya pribadi. Saya nggak mau keselamatan yang Tuhan berikan sama saya keep buat saya pribadi. Saya mau setiap orang juga mengalami hal sama. Saya nggak mau ada yang anak Tuhan itu tertinggal. Jadi tapi sekali lagi, keputusan kamu, karena ada setiap manusia punya free will. Tapi kalau saya putuskan untuk saya ikut Tuhan, apa yang terjadi, saya ikut Tuhan. Saya akan bangun roh saya akan terus berjaga-jaga. Saya tidak mau seperti gadis bodoh di hari akhir ini, yang terus mendandani daging, tapi yang roh baik suci Tuhan ini tidak didandani. Jadi itu saja, saudara, pesan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.